Terus terang, kalau disuruh milih gue milih diesel. Kalau disuruh milih. Tapi gue dari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue lagi di Fatmawati nemenin temen servis 1000 km pertama. 1000 km pertama ya? Biasa nemenin mulu tapi nggak beli mobil ya. Nah, sambil nunggu tadi gue nyari smoking room tapi nggak ada dan nemunya di sini coy. Nah, nanti abis ini gue niat mau test drive mobilnya. Nah, mobilnya apa? Mobilnya ini mau salah satu mobil yang paling apa ya? Paling laku lah, mau diapa-apain juga, bawa satu nama brand. Mau tahu mobilnya dan rasanya gimana mobilnya? Nanti kita test drive aja. Jadi gue mau ngerokok sama ngopi-ngopi dulu. Nanti setelah kelar servis pertamanya kita cari tahu gimana rasanya. Oke? See you. Tadi udah servis pertama 1000 km pertama. Sekarang kita cobain gimana sih rasanya si Innova Reborn bensin manual tahun 2021 ini. Oh ya, gue lupa tadi nyebutnya. Yang gue maksud mobil paling laris, mobil keluarga, mau diapa-apain juga laris, itu adalah Toyota Innova Reborn. Nah, gimana rasa berkendaranya? Karena gue termasuk penasaran sama yang tipe bensin ini. Karena sebelum-sebelumnya nyoba tuh yang Innova dieselnya. Nah, sekarang gue nyoba nih yang manual bensin 2000 cc. Nah, ini gue sempet bingung nih. Orang beli mobil 2021 masih manual, cuy. Kita manual, Bos. Ini 2021, orang-orang dulu. Gimana rasa berkendaranya? Tadi sempat masuk tol, sekarang juga masih di tol, nyobain gitu. Nah, kesan pertama yang gue dapet tuh tenaganya tidak seagresif yang Innova diesel yang udah pakai mesin 2GD. Kalau yang bensin ini itu mesinnya gimana ya, so-so lah. Karena yang gua tahu itu Innova ini sampai tahun 2021 yang bensin itu masih pakai mesin yang sama seperti Innova bensin waktu pertama kali hadir di Indonesia. Dia masih pakai mesin 1 TRFE 2000 cc 4 silinder VVTi, tapi bedanya itu yang Innova yang Reborn ini dia udah dual VVTi, tapi at least basicnya masih sama gitu. Dan Toyota ngeklaim yang Reborn ini itu mesinnya mengalami peningkatan tenaga sebesar 3 HP, tapi 3 HP itu nggak bisa mengakomodir bodi Innova Reborn ini karena secara dimensi ya kelihatannya Innova ini dimensinya lebih gede, bodinya lebih besar, dan pasti bobotnya lebih berat dari Innova generasi sebelumnya. Jadi 3 HP itu kayak nggak bisa ngebawa bodi yang lebih berat ini untuk melaju lebih greget gitulah, enakan yang diesel. Terus dari soal kenyamanan itu Innova bensin ini relatif lebih nyaman daripada yang diesel, karena yang diesel tuh ya kita tahu ya kalau diesel tuh kompresinya lebih gede, getarannya pasti juga lebih kerasa daripada yang bensin ini. Kalau yang bensin ini itu dia getarannya itu nggak segetar kayak yang diesel ya, itu pastilah, cuman getarannya nih baik lah. Terus kekedapan kabinnya juga bagus, road noise hampir nggak ada, walaupun masih terasa, tapi ini masih bagus. Kemudian suara mesin juga nggak masuk. Bentar, bayar tol dulu. Nyampe lah, tangan gue panjang pak.
Tahan panjang ya Pak? Iya. Lanjut. Terus kemudian soal suspensi nih. Mobil ini cenderung punya suspensi yang empuk. Jauh lebih empuk dari Innova yang generasi sebelumnya. Tapi karena empuknya ini ya, dia tuh kalau buat manuver itu terasa lebih enak Innova generasi sebelumnya. Ini dari suspensi ya. Innova sebelumnya itu kayak pas gitu, empuknya dapet, terus pengendaliannya juga dapat gitu. Artinya mobil kalau dibawa di kecepatan tinggi terus high speed cornering itu masih terasa lebih gigit ke aspal Innova yang lama daripada yang reborn. Ini opini pribadi gua aja sih. Yang ini tuh empuk gitu, empuk. Tapi ya itu karena empuknya itu lu ada hal yang harus dibayar gitu ya. Kalau lu mau belok-belok itu body roll-nya itu lumayan kerasa gitu. Walaupun ya masih cukup bisa bikin lu nyaman. Tapi kalau lu ada di high speed tol gitu, ini cukup salah satu hal yang menurut gue cukup annoying. Kemudian soal bahan bakar ya. Yeah. Bahan bakar tadi kita di tol dengan kecepatan konstan 100 itu ada di 111-an ya tadi. Iya. 111. Kurang lebih 111 112 gitu. Dengan lari 100 gigi 5 itu RPM ada di 2900 RPM ya. Itu menurut gua agak tinggi sih. Harusnya misalkan 2500 RPM gitu. Mungkin itu yang bikin Innova lebih terasa boros. Oh ya, visibilitas nih. Soal visibilitas, Innova ini punya visibilitas yang cukup bagus, tapi yang gua note ya dari visibilitasnya adalah pilar A-nya ini menurut gua agak sedikit ngeganggu kalau kita mau putar balik. Jadi kayak terlalu besar ya Pak ya? Ya, terlalu besar. Jadi kayak agak sedikit annoying ya, kehalang pandangan. Nah, kita coba set. Agak sedikit kerasa body roll-nya. Tadi balik lagi ke visibilitas. Visibilitas cukup baik gitu, kacanya gede. Terus tadi yang gue bilang ini doang nih yang jadi note. Jadi kayak agak keganggu kalau kita mau putar balik. Nah, salah satu hal yang bisa gue apresiasi dari Innova adalah Innova yang sekarang ya 2020 ya facelift ya. Iya. Itu yang perlu diapresiasi adalah Toyota menyematkan fitur stability control, di mana di sebelumnya itu nggak ada ya. Nggak ada, karena fitur ini tuh bukan lumayan sih, emang penting banget, bahkan jadi standar keselamatan mobil-mobil zaman now, dimana kita bisa lebih pede buat zigzag di jalan. Walaupun jangan dilakuin, karena fitur-fitur keselamatan itu cuman meminimalisir kita untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan bukan berarti kita bisa bebas dari kecelakaan ya. Tetap hati-hati di jalan. Pokoknya intinya ya, kalau menurut gua itu, gua nyaranin kalau lu mau nyari Innova itu pilihnya yang diesel matic. Karena kalau dari di atas kertas tuh Innova bensin sama Innova diesel itu dari spek keluaran tenaganya di atas kertas itu jauh banget. Kayak dia tuh cuman 139 HP dengan torsi 183 Nm. Nah, yang diesel itu dia punya horsepower 149, dan yang gedenya itu torsinya bro, yang gede. Torsinya tuh dia sampai 350-an kalau nggak salah ya. Kalau teman-teman ada mau ngoreksi, sok monggo di kolom komentar. Dan tenaganya emang kerasa beda jauh banget. Jadi saran gue pilih yang matic. Oke, diesel kalau ada rezeki lebih. We love diesel. Gak bisa diganggu-gugat. Diesel lebih enak. Sambungnya lebih lama. Ikhtiarnya lebih bagus dong. Ya gak? Ya semoga kita dikasih rezeki yang cukup biar amin. Keinginan kita akan kendaraan itu terwujud. Nah, ini agak berat gigi 4 sudah. 3. Nah, tuh. Agak ngelondoy.
Ngelondoy, landai. Apa ya namanya? Tuh, dia mulai main tuh di 3.400, 3.500 RPM, tenaganya baru kerasa. Itu aja sih, makanya gue saranin beli yang diesel aja, walaupun harganya lebih mahal. Nah, itu dulu, nanti kita lanjut kepoin body terus interior dalamnya, oke? Nah, sekarang kita coba kepoin bagian eksterior dari Kijang Innova Reborn tahun 2021. Nah, tahun 2021 ini sebenarnya versi yang udah facelift. Kalau nggak salah faceliftnya itu di tahun 2020. Nah, bedanya apa? Sebenarnya bedanya itu minor banget cuy. Jadi kayak sedikit banget gitu. Kayak di belakang ini hampir-hampir sama, nggak ada yang berubah. Di sini ada spoiler dilengkapi dengan brake lampnya di sini dan nggak ada defogger belakang. Kenapa nggak ada gitu ya? Mobil di atas 320 bahkan kalau nggak ada PPN itu bisa sampai 3,5. Di sini nggak ada rear defogger, harusnya ada gitu dilengkapi gitu Toyota. Kemudian lampunya juga sama kayak yang versi sebelum facelift. Lampunya tuh masih bohlam-bohlam biasa semua, belum ada sentuhan-sentuhan kayak apa gitu, LED gitu-gitu belum ada, masih kayak mobil ya, gitu deh. Terus di sini juga ada lambang Kijang 20J karena ini versi bensinnya jadi 2000 cc dan tipenya G. Di sini ada badge Innova dan di sini nih gue nggak tahu nih ini artinya apa nih lambang ini. Mungkin teman-teman yang lebih paham tentang Innova bisa kasih bantuan kita buat ngasih tahu ini artinya opo iki. Lanjut kita ke samping nih. Nah, di sampingnya kayak gini sama kayak yang versi sebelumnya. Tapi sebenarnya yang berubah adalah pelek ya. Peleknya menggunakan ring 16 dengan profil bannya itu 205 65. Dan yang tadi gue bilang bedanya sama yang sebelum facelift itu dia sudah dual tune. Dan remnya di depan ini udah disc brake, belakangnya masih rem tromol. Remnya udah dilengkapi dengan anti-lock braking system, ABS dan ABD. Dan ini nih, ini aksesoris tambahan ya. Aksesoris tambahan, tapi menurut gue bentuknya jadi kayak keluar banget gitu. Dan chrome-nya tuh, ini menurut gue aja ya, kayak over banget, jadi kayak nggak proper gitu. Ya selera sih tiap orang, tapi menurut gue itu seperti itu. Kemudian di bagian depan mirip banget, cuman ada beberapa bagian yang berubah. Kayak di bagian grillnya berubah, dia jadi kayak agak lebih lebar gitu, trapesium gitu ya. Ini mirip kayak Hilux di cab. Jadi ini kayak mobil penumpang yang ngikutin mobil di cab. Karena Hilux tuh bentuknya juga kayak gini, Hilux yang baru. Terus yang beda lagi adalah dia lampu fog lamp sama lampu kabutnya itu housingnya udah misah. Tadinya tuh kayak nyatu gitu. Terus lampunya nih, ini lampunya juga. Kenapa dia belum ada LED projector? Masih bohlam biasa. Nah, satu lagi nih, spionnya nih. Spionnya ini belum otomatis loh. Jadi lu kalau mau ngelipat spion belum bisa dipencet-pencet gitu. Kayak gini nih. Masih pakai tenaga. Harusnya dikasih fasilitas kayak gitulah biar Kijang sebagai mobil keluarga itu bisa semakin nyaman. Harusnya kayak gitu. Terus kayaknya kita lanjut ke bagian dalamnya aja karena di bagian luar ini perubahannya dikit banget. Sekarang kita masuk ke bagian dalam aja. Nah, sekarang gue udah di dalam si Innova ini. Nah, yang pertama tuh kita bahas ini ya, kuncinya. Kuncinya tuh dia belum keyless, artinya lu masih harus nyolok-nyolokin ke sini. Belum ada tombol-tombol biar lu nggak usah nyolok-nyolok. Ya, itu salah satu hal yang menurut gue agak sedikit gimana gitu ketika lu membeli mobil dengan harga 350 juta itu. Kuncinya masih berupa colok-colokan, apalagi sekarang tahun 2021 dimana kebanyakan tuh rival-rivalnya ya kayak Biante atau Serena gitu, kalau nggak salah dia udah keyless dan ada start stop engine buttonnya. Oke, kita bahas pertama dari
setirnya nih. Tapi sebelumnya kita nyalain dulu ya, biar nggak panas. Nah, mobil sekarang tuh, mobil zaman sekarang ya, kalau nyalain tuh harus nginjek kopling dulu deh. Tadi gue agak kaget gitu. Nah, itu suara mesinnya nggak kedengeran ya. Kemudian setirnya nih, pertama kita bahas setir deh. Setirnya nih udah bisa tilt maupun teleskopik, yaitu salah satu poin yang bisa kita apresiasi lah. Jadi setirnya udah bisa di-adjust enak-enaknya lu nyetir. Kemudian ngomongin soal material, di sini emang materialnya itu hampir semua itu masih plastik. Jarang banget material yang soft touch. Tapi nggak apa-apa sih, karena kadang material plastik ini cenderung lebih durable gitu. Paling penyakitnya kalau udah agak mobil ini berjalan 5 tahun atau pokoknya udah tua, itu paling muncul bunyi rattle gitu. Tapi at least biasanya plastik gini lebih durable. Nah, kemudian masuk ke sektor penampakan dari speedometer itu, dia penunjuk putaran mesinnya masih analog, kemudian temperatur mesin juga masih analog, penunjuk kecepatan atau speedometer itu juga masih analog, dan indikator bensin itu masih analog. Tapi di sini dia ada semacam kayak multi information display, di mana teman-teman bisa ngelihat average fuel economy, kemudian range dari BBM di mobil ini sisanya bisa buat berapa kilometer. Kemudian ada rata-rata kecepatan atau average speed. Kemudian ada jam. Kemudian ada outside temperatur dan current fuel consumption. Susah banget sih ngomong bahasa Inggris. Oke, itu dari appearance speedometer. Kemudian di sini ada AC-nya, ini dia masih kayak kompor gas puter-puteran gitu, masih berupa knob. Ada arah hembusan angin, kemudian besaran hembusan angin dan besaran level dari AC-nya ini. Ada dari low sampai dengan high. Jadi kayak tiga speed fan gitu ya. Kemudian ada suhunya juga nih di sini nih. Pokoknya intinya masih puter-puteran, belum digital. Yang digital ini kayaknya ada di tipe V ya kalau nggak salah ya. Kalau gue salah, teman-teman mohon dong buat komentar di bawah. Kemudian ada 3 airbag. Jadi di sini di sisi pengemudi, kemudian ada di sisi penumpang, dan ada di sisi bawah ini di bagian driver. Nah, kemudian di sektor setir ya, tadi gue lupa bahas, di sini ada audio steering control, di mana lu bisa ngatur besaran volume dan berbagai mode yang disediakan di head unit si Innova ini dari kemudi. Tapi di sininya kosong nih. Di sini apa ya isinya? Kalau nggak salah kayak semacam cruise control ya di sini ya biasanya, yang Innova Venturer. Kemudian sun visor belum ada lampunya, tapi sudah dilengkapi dengan kaca. Lo bisa ngaca, sama di sini juga lo bisa ngaca. Dan di sini ada lampu baca 2 biji di kanan dan di kiri. Juga ada tempat buat naruh kacamata kalau lo suka pakai kacamata hitam. Dan spion buat ngeliat ke belakang ya, dia belum auto dimming, masih manual day and night view. Dan head unit sudah bisa terintegrasi dengan Android, kemudian dia bisa USB dan bisa Bluetooth ya, standar mobil-mobil sekarang lah. Nah, kemudian kita masuk di sektor akomodasi, di mana di sini ada console box yang console boxnya tuh gede bray, lumayan muat banyak dan bisa dimanfaatin buat senderan handrest. Tapi dia nggak bisa di maju mundurin gitu ya, karena kadang-kadang tuh kalau kita ngerasa kurang kan kadang-kadang butuh maju dikit gitu. Di sini nggak bisa. Kemudian joknya ini sebenarnya joknya tuh warnanya itu kayak gini, kayak di door trimnya ini ya, kayak coklat gitu, dan bahannya fabrics. Tapi di sini udah dilapisi dengan kulit. Nih tambahan sih pas temen gua beli baru, jadi ada kayak tambahan berapa biar dipasang jok kulit kayak gini. Tapi kayak masangnya tuh kayak nggak bagus gitu tuh, kayak ada jeda gitu, jadi kayak nggak kenceng gitu. Nah itu. Kemudian akomodasi lainnya adalah di sini nih, ada ruang penyimpanan yang di sini kayak ada lubang AC-nya gitu ya, jadi kayak ada chiller gitu. Jadi kalau teman-teman butuh tempat dingin gitu, butuh tempat tempat untuk menaruh minuman agar tetap dingin gitu bahasanya, bisa ditaruh di sini nih, lumayan nih, ada kayak chiller gitu, yang volumenya nggak gede-gede banget tapi lumayan lah. Terus di sini juga ada nih
buat naro-naro lagi nih. Yang nggak gede-gede banget juga, tapi cukup lumayan lah. Dan ini bisa dikunci ya. Bisa dikunci nih. Nah, kemudian di sini ada tombol stability control, kemudian power mode, kemudian eco mode, dan ada indikator untuk passenger airbag. Kemudian ada penunjuk waktu atau jam. Kemudian di sini ada tombol lampu hazard. Di bagian door trim juga ini masih plastik semua, cuy. Di sini ada kayak bahan coklat gitu. Yang gua rasain adalah ini kan sebenarnya buat handrest ya, tapi kerasa kurang nyaman gitu. Kenapa ininya nggak lurus nih handrestnya nih? Jadi kayak agak sedikit keganggu sih. Terus di sini ada tombol-tombol power windows, kemudian ada tombol door lock dan electric mirror. Tapi di sini power window-nya itu auto up and down ya, baru ada di sisi pengemudi. Sementara di sisi penumpang itu belum auto up and down, baru di sisi pengemudi doang. Dan di sisi door trim dia juga ada side pocket nih, bisa buat naruh 1, 2, 3 botol. Bisa naruh berapa botol nih di depan? 1, 2, 3, di situ 3 lagi 6. Di sini 7. Kemudian di sini juga bisa naruh botol. Tuh, di sini ada 1 botol lagi, 7, 8, kurang lebih ada 9 fasilitas cup holder yang bisa lo manfaatin di bagian depan kabin dari Toyota Kijang Innova tahun 2021 yang katanya udah facelift, tapi faceliftnya itu minor banget. Ini nih yang gua note juga nih. Jadi kayak tuas persnelingnya itu kayak tuasnya kayak kurang gimana gitu. Kurang wah ya. Kurang wah gitu. Sekarang kita coba kepoin bagian tengah dan belakang. Yuk kita coba kepoin. Nah, sekarang kita coba kepoin bagian belakang dari si Innova ini. Kalau gua mundurin dikit, sip. Ini bisa mundurin dulu. Nah, di bagian belakang ini kalau menurut gua dan kalau ukurannya sesuai kaki gua gitu ya, yang tinggi gua 180 ini masih terbilang cukup lega. Cukup ya, bukan lega banget tapi cukup. Coba kita mundurin deh. Kita sliding ke belakang. Nah, ini di ukuran sliding paling mentok itu, dengkul gua masih ada sisa 2 jari tuh. 2 jari sampai 3 jari. Ini nggak berubah ya, Nyong ya? Nggak sih. Posisi gua tadi ya. Nah, ini posisi depan nih, posisi mengemudi gua, ideal mengemudi gua ya. Dan gua di belakang ini masih dapat sisa space 3 jari. Ya lega sih. Kemudian headroom juga masih kesisa 5 jari tuh. Segini. Dan di sini nih kalau yang tipe-tipe tinggi ada ini ya, ambient lights gitu ya. Biru gitu. Tapi di tipe G ini juga nggak ada. Kalau V ada loh. V ada. Nah, ada. Tolong tambahin dong teman-teman yang lebih tahu nih, mungkin bisa nambahin informasinya. Kemudian di sini juga bedanya kalau yang tipe-tipe tinggi ini dia udah bisa digital ya. Iya. Pengaturannya ya. Tapi di sini masih analog, dan di sini lo bisa cuma bisa ngatur berapa hembusan AC-nya, tapi nggak bisa ngatur berapa suhunya. Di sini ada kisi-kisi AC. Di sini ada nih di belakang, di bagian belakang. Dan proporsi bangku tengahnya itu 60-40. Tapi sayangnya di sini nggak ada handrest, tapi di bagian tengah ini ada headrest lumayan. Dan ini di sini ada power outlet nih buat ngecas. Ada berapa sih di sini? Nggak, di belakang di sini doang ya? Iya, itu doang. Di sini doang. Itu aja sih sebenarnya. Dan door trimnya mirip-mirip kayak di depan. Di sini kain tuh. Tapi di sini sebenarnya lebih enak loh handrestnya daripada di depan ya. Harusnya itu di depan tuh harusnya rata, lurus begini nih. Kenapa nggak dibikin lurus gitu, agak annoying. Dan fasilitas kayak cup holder di tengah juga menurut gua cuman ada di sisi pintu di door trim ini. Tapi di tengah ini nggak ada kayak fasilitas buat naruh botol gitu kayak cup holder. Nggak ada akomodasi cup holder di tengah itu. Di tipe G ini menurut gua agak kurang. Mungkin lebih baik di sini dikasih handrest terus ada cup holdernya gitu 2 biji, itu lumayan ngebantu. Sebenarnya itu aja sih di bagian tengah ini. Yuk kita coba Yuk. kepoin bagian belakangnya, oke? Cus.
Kita coba masuk bagian belakang. Apakah kabinnya ini luas? Tadi masuk ke belakang ini. Untuk masuk ke depan, ke belakang itu ngelipet joknya udah one touch tumble, jadi cuma nyentuh sekali dia langsung ngasih jalan. Kok ngasih jalan sih, apa kelipet sendiri ngasih jalan. Oke, di bagian belakang dia bisa di reclining tapi nggak bisa di sliding, dan ada fasilitas apa aja nih? Ada cup holder di sini. Ada cup holder di kiri dan di kanan, tapi nggak ada power outlet ya. Ada hand grip dan ada sabuk pengaman. Headrest di sini di bagian kanan dan kiri, dan sebenarnya di sini ada headrest nih di tengah, tapi lagi dicopot ya. Dicopot. Ya cukup so-so lah, nggak begitu sempit, nggak begitu lega. Cuman kalau jauh agak pegel juga kalau orang dewasa tinggi duduk di belakang. Nah, kayaknya itu aja sih bagian interior dari Kijang Innova. Kita keluar dulu yuk. Nah, sekarang gue mau nyoba ngobrol nih. Terakhir aja ke teman gue. Bray, ini Pak Hendy nih yang punya nih. Anda kenapa nggak ngambil yang diesel? Ya, banyak faktor ya kalau menurut gua. Kenapa? Saya kan waktu itu menyarankan yang diesel. Bukan masalah saran ataupun masukan ya. Ya. Setiap orang itu kan mempunyai salah satunya selera. Ya, betul. Ada juga dari segi kemampuan. Finansial lah ya. Ya, salah satunya finansial juga. Dalam arti kemampuan kan bukan finansial aja ya. Banyak dilihat faktor juga. Tapi yang paling utama kalau memang kebutuhannya untuk keluarga ya menurut nyaman ya. Tadi ya. Dibanding diesel, satu kenyamanannya lebih ya. Di atas diesel ya kalau buat bensin. Karena getarannya ya dari mesinnya. Dari segi getarannya itu cukup lebih baik yang bensin. Lebih baik dibanding diesel gitu ya. Ya. Nah, terus kalau dari segi finansial ya nggak usah kita sebut lah ya. Perbedaannya udah kelihatan ya setiap. Woi, Anda lihat kamera. Oh iya, perbedaannya itu udah jelas tuh. Kalau dari segi finansial. Jadi, karena sebentar gue potong. Bedanya jauh ya, harganya yang diesel sama yang bensin ya? Kalau untuk OTR sendiri sih lumayan bedanya. Ya itu sih. Cuman kan lebih agresif. Cuman seperti yang tadi dia bilang. Nah, dia butuh nyaman tanpa ada getaran cuy. Kalau dari segi apa ya kenyamanan tadi seperti itu, dan yang kedua selera seperti itu juga, dan yang pertimbangan gua itu paling beratnya itu terus terang kalau disuruh milih gua milih diesel. Kalau disuruh milih tapi gua dari segi kemampuan gua nggak mau maksa ya. Gua mampunya beli bensin ya gua beli bensin. Ya, dan satu lagi tadi kenyamanan lu buat keluarga ya. Dari kenyamanan ya itu tadi keluarga. Oke, sip. Jadi intinya tinggal pilihan sih jatuh ke pilihan masing-masing ya. Kalau menurut gua, lu mau nyari yang lebih galak, lu milih diesel. Ya. Tapi kalau lu mau nyari yang nyaman, lebih nyaman dari diesel ya lu pilih bensin. Ya, betul sekali. Tapi kalau gua tetap diesel lover, gua akan milih yang diesel walaupun belum mau beli. Oke, kayaknya itu dulu vlog sederhana gua. Kalau ada teman-teman yang mau nambahin tentang Innova ya, yang lebih tahu gitu, sok komen di bawah, jangan sungkan-sungkan, biar kita bisa saling berbagi informasi dan sama-sama pintar. Karena di sini gue nggak nempatin diri gue sebagai an expert, tapi kita saling berbagi aja. Oke, udah sore ini, teman-teman gue udah pada capek. Kita mau baik dulu. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap utamakan keselamatan berkendara. See you.